Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukum? Aywa qabla bidayati ta'allum. Hayya naqra al-Fatihah. Ya kana berikan istana. Kifayah. Ya, pagi hari ini tetap semangat ya. Jangan lupa dipersiapin buku tulisnya, pulpennya, buku LKS-nya. Kita belajar di LKS semester genap ya yang baru. Jadi untuk penjelasan hari ini berkaitan dengan yang ada di LKS halaman 27 dan 28. Sudah siap kan? Harus siap ya. Ya, apa materinya? Judulnya apa? Ya, judulnya adalah Mubtada wal Khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada itu artinya kata yang disifati, biasanya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah kata yang mensifatinya. Sampai sini jelas ya? Next ya, lanjut. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat yang berharokat tanda baca. Jadi harokat itu maksudnya tanda baca domah. Kelihatan kan huruf domahnya? Seperti apa huruf domah? Bisa dilihat ya. Ini domah. Atau beri'rab rofa. Khobar adalah isim atau kata benda yang berada setelah mubtada dan berharokat seperti mubtada. Jadi, khobar itu tanda bacanya domah juga mengikuti mubtadanya. Nah, secara simpel atau secara singkat seperti itu. Jadi mubtada dan khobar itu dia berdampingan. Mubtada di awal, khobar di akhir. Nah, tapi khobar biasanya terletak setelah mubtada kan? Akan tetapi terkadang khobar terletak di awal sebelum mubtada. Jadi ada saat-saat di mana khobar itu nggak terletak setelah mubtada, tapi sebelum mubtada. Nah, sebutannya itu khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobarnya lebih dahulu daripada mubtadanya karena mubtada muakhar atau di akhir. Ya, kalau perlu catat. Ini sedikit rangkuman, jadi Ibu menjelaskan. Simak ya. Kalau memang ada yang nggak paham di poin sekian atau di penjelasan yang mana, langsung WA ke Ibu, jangan lupa. Lanjut. Al-misal atau contoh. Kita belajar contoh dari mubtada dan khobar dulu. Al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Jadi al-baitu itu mubtada. Jamilun itu khobarnya. Next, al-madrasatu wasi'atun. Jadi al-madrasatu itu mubtada, wasi'atun khobar. Lanjut, al-mudarrisu mahirun. Jadi al-mudarrisu apa? Mubtada, mahirun khobar. Apa artinya? Di sini al-baitu jamilun, rumah itu indah. Berarti rumah itu mubtada karena rumah itu yang disifati oleh khobar. Khobarnya itu jamilun, kata yang mensifati si rumah ini. Jadi rumah itu indah. Al-madrasatu wasi'atun, sekolah itu luas. Sekolah berarti mubtada atau kata yang disifati. Si sekolah ini adalah kata yang disifati. Wasi'atun itu kata sifatnya dari sekolah. Al-mudarrisu mahiratun, guru laki-laki itu pintar. Jadi ini contoh dari mubtada dan khobar. Kita belum membahas tentang khobarul muqaddam dan mubtada muakhar. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita baru bahas terkait khobar muqaddam, mubtada muakhar.
kira-kira bagaimana sih, kapan sih si khobar ini bisa di awal? Jadi ada syarat-syaratnya. Karena pada hakikatnya menurut kaidah itu khobar itu di akhir. Tapi ada waktu atau ada syaratnya si khobar ini bisa di awal. Yang pertama, khobar berupa jar majrur, sedang mubtada'nya berbentuk nakiroh atau menunjukkan makna umum. Jadi sudah jelas maknanya. Jar majrur apa? Jar majrur itu nanti secara detailnya akan dibahas di materi selanjutnya ya. Sekarang kita bahas tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Yang kedua, mubtada mempunyai domir yang kembali pada khobar. Ketiga, khobar berupa lafaz yang harus diletakkan di depan, seperti istifham atau kata tanya. Yang keempat, apabila mubtada diringkas dengan lafaz innama atau illa. Jadi di sini syaratnya ada 4. Bisa kalian simak ya. Bisa kalian baca, kalian tulis. Nah, penjelasannya biar lebih detail. Ini. Jadi, Ibu menjelaskan langsung dengan contohnya, biar kalian punya sedikit gambaran. Khobar berupa jar majrur sedang mubtada'nya berbentuk nakiroh. Misal, contohnya, fil madrasati tullabun katsiratun. Kita lihat, khobar, berarti khobarnya ini di depan. Harfun jar itu yang bisa mengubah kata selanjutnya berharokat kasroh. Nah, termasuk fi. Jadi ini kata yang Ibu beri warna merah muda itu khobar. Khobarnya jar majrur nih, fil madrasati. Sedangkan mubtadanya berbentuk nakiroh. Jadi maknanya umum, tulabun. Kan umum kan? Karena siswanya banyak. Tuh, secara umum. Khobar muqaddam atau di awal dan mubtada muakhar. Artinya di sekolah terdapat murid yang sangat banyak. Jadi nakiroh itu menunjukkan makna umum. Karena dia sangat banyak, umum nggak khusus. Misalnya murid itu siapa namanya, itu kan khusus. Kalau tulab itu kan secara keseluruhan. Sampai sini paham? Insya Allah ya, diperhatikan. Lanjut. Mubtada mempunyai domir yang kembali pada khobar. Misalnya, tahta syajarati awraquha. Tahta syajaroh. Tahta syajaroh itu khobar. Awraquha mubtada. Nah, artinya apa? Di bawah pohon ada dedaunannya. Dedaunannya. Berarti kan dedaunan si pohon ini kan? Di sini jelasin apa? Mubtada mempunyai domir yang kembali pada khobar. Jadi maksudnya domir. Domir itu kata ganti kata yang menunjukkan misalnya kamu, dia, mereka. Nah, ha ini kan artinya dia atau nyah gitu. Daunnya. Kembali pada kata-kata syajaroh. Jadi mubtadanya mohon maaf. Jadi domir yang ada di kata mubtada ini kembali ke sajaroh. Sajaroh itu kan mu'annas. Berarti domirnya ha ini untuk dia kan, dia perempuan. Berarti sama saja, sajarotun mu'annas. Domirnya pakai ha, awraquha. Jadi keterkaitan antara mubtada dan khobar. Dari domirnya sudah Ibu beri warna yang berbeda. Domirnya ha mempunyai artinya kembali pada kata sajaroh. Jadi kata ha ini menunjukkan si sajaroh, daun-daun dari pohon ini gitu. Lanjut. Khobar berupa lafaz yang harus diletakkan di depan seperti istifham atau kata tanya. Misal, kita langsung ke contoh. Kaifa haluka? Iya. Khobar dan mubtada. Terus ada contoh lain, matal imtihan. Khobarnya berarti mata. Mubtadanya imtihan. Nah, khobarnya karena berupa lafaz istifham atau kata tanya, akhirnya dia di depan. Ini kan merupakan salah satu syaratnya kan. Kalau jadi khobar muqaddam, mubtada, muakhar.
Kaifaluka artinya apa? Bagaimana kabarmu? Mata limtihan, kapan? Ujian. Karena kata tanya, jadi khobarnya boleh di depan. Lanjut. Nah, kata kaifa dan mata merupakan istifham atau kata tanya. Madza juga kata tanya. Apabila, ini yang keempat ya, kalau nggak salah, iya. Yang terakhir nih, ciri yang terakhir, syarat yang terakhir. Apabila mubtada diringkas dengan lafaz illa atau innama. Innama atau illa. Contoh, innama ana tolibun. Ma ana illa tolibun. Sesungguhnya, innama itu artinya sesungguhnya hanyalah. Ana, saya seorang pelajar. Sesungguhnya saya hanyalah seorang pelajar. Ma ana illa tolibun. Saya tidak lain hanyalah seorang pelajar. Jadi, si khobar ini boleh di depan kalau lafaz mubtada'nya diringkas atau diperpendek dengan kata illa dan inama. Tapi ini jarang digunakan. Ya, tapi kalian harus tetap paham. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada langsung chat ibu. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Nah, tatim bikiraatil hamdalah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.